kuantitatif. Kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif sudah sangat umum lah, yang menggunakan statistik, menguji menggunakan populasi sampel, judulnya umumnya menggunakan pengaruh atau determinan, itu kuantitatif. Udah umum di mana-mana, ya, umum itu kuantitatif. Boleh saudara menggunakan kuantitatif, tapi nanti metodologinya jelas. Kedua, kualitatif. Boleh Anda pilih. Kualitatif itu tidak menggunakan alat tool statistik, tidak mengenal populasi, tidak mengenal sampel. Nah, ketika saudara ingin meneliti tentang analisis strategi dan sebagainya, ya, itu ke arahnya kualitatif. Karena strategi itu pengambilan keputusan. Berbeda dengan kuantitatif, ya, menguji apa yang ada. Nah, ketika saudara tertarik suatu saat menguji kualitatif menggunakan kata strategi, ini metodenya harus saudara ikuti, harus menganalisis dulu, analisis positioning. Ya, positioning itu di lokus penelitian saudara harus analisis dulu posisinya gimana. Biasanya peneliti dengan menggunakan SWOT atau TOW. Ya, SWOT atau TOW. Tapi yang aliran kuantitatif tidak perlu menggunakan analisis ini. Positioning cukup menggunakan data sekunder dari tempat penelitian yang bisa diperoleh atau lakukan pra-survei. Kalau kuantitatif seperti itu. Kalau kualitatif tidak. Menggunakan positioning. Anda harus melakukan analisis minimal SWOT atau analisis kondisi, ya. Nah, kemudian setelah diketahui itu pilihan strategi, analisis evaluasi strategi. Itu toolnya, metodenya. Jadi jelas sampai kepada positioning, perencanaan strateginya, analisis pilihan sampai ke analisis evaluasi strategik. Gitu. Jadi kalau belajar strategik pasti ke pengambilan keputusan. Ya, ke pengambilan keputusan. Dan ini biasanya arah ngambil strategik itu model desainnya adalah kalau tidak kualitatif adalah desain. Jadi saya katakan ada 5 model: kuantitatif, kualitatif, desain, mix, dan case study. Silahkan Bapak Ibu pilih model kelima model yang akan nanti saudara gunakan di dalam disertasi. Kami tidak menganut salah satu saja kuantitatif. Bisa pilih kuantitatif, kualitatif, mix method, atau berupa apa namanya tadi, desain, ya, perancangan, atau kasus. Tapi konteks strategi biasanya kalau tidak kualitatif itu larinya ke desain. Ya. Boleh nggak Pak kalau menggunakan kata strategik dikuantitatifkan? Boleh. Misalkan pengaruh strategi pemasaran, tapi harus ember-embernya ngambil pengaruh strategi pengembangan SDM, pakai strategi, tapi nggak boleh pakai strateginya, harus berupa implementasi. Jadi pengaruh implementasi strategi. Nah, kalau kualitatif seperti itu. Tapi di kualitatif strategi itu proses, ya. Sudah pahami logikanya, ya. Boleh. Kata strategi boleh di kuantitatif, boleh, tapi nggak boleh dengan kata strategi, tapi harus berupa implementasi. Tapi kalau desain, perancangan, atau kualitatif itu menggunakan umumnya strategi, ya. Mau strategi di SDM, mau pemasaran, sebagainya bisa. Nah, jadi sekali lagi, pertama logika berpikir, teoretikalnya apa, metodologi apa yang digunakan, ya. Nah, itu 3 hal penting. Baik, saya mungkin bicara logika berpikir, ya. Oke. Sekarang kita bicara dulu sedikit lah taksonomi manajemen strategik ini. Saya mengajarkannya strateginya posisinya di mana, karena strategi itu banyak. Ada strategi pemasaran, ada strategi keuangan, ada strategi SDM, ada strategi operasi, ada strategi macam-macam strategi. Nah, terus yang ini manajemen strategik itu yang mana yang diajarkan? Nah, makanya taksonominya pahami dulu. Ada 2 hal penting yang pernah saya katakan
Ini kalau saudara di ilmu dokter ilmu manajemen, dua teori yang harus Anda kuasai dulu. Grand teori Anda, kuasai. Satu teori organisasi, kedua teori manajemen. Karena ini dokter manajemen. Jadi mau nggak mau, Bapak Ibu mau disiplin apapun nanti namanya dokter ilmu manajemen, kuasai dua grand teori ini. Ilmu manajemen dan teori organisasi. Karena apa? Di dalam penerapan nanti organisasi mencapai tujuannya memerlukan manajemen. Ya, memerlukan manajemen. Jenis manajemen apa nanti tinggal konteksnya aja. Manajemen apa yang diperlukan. Kedua, manajemen, penerapan manajemen itu harus di dalam suatu organisasi. Ya. Oke, walaupun organisasi formal, informal, tapi katakanlah ini penerapan manajemen itu di dalam suatu organisasi. Nah, oleh sebab itu, dua teori utama nanti yang saudara harus pahami adalah dua teori ini. Teori organisasi dan ilmu manajemen. Oke, nanti kita ini kan karena saya konteksnya mengajar ke manajemen strategik, saya ke kuliah awal itu buka dulu logikanya, filsafat dari ilmu manajemen strategik ini. Jadi kalau kita bicara tingkatan organisasi, ya tingkatan organisasi itu ada berapa tingkatan coba? Kita bicara dalam suatu organisasi. Ada yang tahu tingkatannya tingkatan apa aja? Berapa tingkatan? 3, Prof. 3. Oke. Pertama, Top manajemen. top. Kedua, Middle. Middle. Nah, 3, Lower. Oke. Nah, supaya paham ya, Bapak mungkin saya nggak salah nyebut top, middle, lower. Tapi itu bukan tingkatan organisasi, itu tingkatan manajemen. Itu tingkatan manajemen. Top, middle, lower itu tingkatan manajemen. Jangan salah, jangan tukar. Jadi kalau tingkatan organisasi kita lingkup fokuskan ke struktur dalam organisasi. Oke, top, middle, lower itu tingkatan manajemen ya. Nah, tingkatan organisasi itu ada yang namanya organisasi induk. Nah, itu tingkatannya. Jadi kalau bicara suatu organisasi, nah, organisasi induknya apa? Korporasinya apa? Misalkan di sebuah rumah sakit, contoh. Rumah sakit Hasan Sadikin. Hasan Sadikin itu banyak sekali bidang-bidang sebagainya. Atau di Telkom itu korporasinya Telkomnya itu. Atau perguruan tinggi. Ya. Itu perguruan tinggi, universitasnya atau sekolah tingginya itu korporasi induk. Ya, di bawahnya nanti ada yang namanya prodi-prodi atau departemen, disebut divisional unit. Jadi kalau di bisnis namanya sub business unit atau divisional. Ya, oke, sub business unit atau divisional. Yang ketiga functional. Nah, jadi tingkatan organisasi induk, organisasi pusat, divisi, SBU, fungsional. Nah, makanya nanti loh, jadi kalau di tingkatan organisasi ini saya ngajarkan manajemen strategik itu yang mana? Untuk organisasi induk kah? Untuk divisi atau fungsional? Nah, itu tahu dulu. Makanya saya bagi. Nah, dia belajar manajemen strategik itu ada 3. Namanya strategi korporasi, strategi perusahaan, strategi organisasi, namanya korporasi, strategi induk. Ada strategi bisnis, strategi unit. Ya. Nah, yang ketiga ada strategi fungsional. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kalau bicara strategi korporasi itu grand strategi. Bicaranya kalau untuk universitas, strategi untuk universitas. Strategi bisnis, strategi untuk unit, strategi untuk prodi. Misalkan, ya, strategi untuk divisi atau departemen. Nah, strategi fungsi, nah, kita bicara
fungsi organisasi. Mungkin masih ingat fungsi organisasi ada fungsi apa saja? Kalau Perencanaan. Nah, oke. Organisasi. Nah, itu Recruiting. kebanyakan yang seringkali Bapak Ibu tertukar. Iya, Pak. Kalau yang Standar. organisasi itulah fungsi manajemen, bukan Iya. fungsi Oh iya, organisasi. fungsi manajemen ya. Perencanaan, pengorganisasian, activating, controlling itu fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Fungsi Iya. organisasi ada berapa, Bu? Ingat? Nah, itu dah. Ya nggak apa-apa. Kita, Hah? Manajemen pemasaran, manajemen keuangan, Nah, manajemen ada produksi, manajemen pemasaran, manajemen produksi, SDM, SDM, keuangan. Nah, keuangan. ya, sistem informasi manajemen itu Ya, fungsi. Nah, itu ada strateginya nggak? ada. SDM punya strateginya, Punya. pemasaran punya kan? Nah, Punya. oke. Nah, supaya tidak nanti saya mengajarkan tidak kemana-mana, saya nanti memfokuskan mengajar ini di strategi korporasi dan strategi bisnis saja, ya. Sebab Bapak Ibu nanti mau ngambil konsentrasi SDM, mau ngambil konsentrasi keuangan, pemasaran atau manajemen operasi, pasti ada mata kuliah di situ yang nanti diajarkan strategi-strategi fungsi. Nah, yang ambil keuangan nanti ada strategi keuangan. Yang ngambil pemasaran diajarkan strategi-strategi pemasaran. SDM apalagi strategi SDM. Nah, jadi karena ini strategik ini keunggulan kompetitif menyuruh, saya memfokuskan strategi ini mengajarkan strategi korporasi dan strategi bisnis. Saya tidak masuk ke strategi fungsional ya. Oke, strategi fungsional nanti mata kuliah yang lebih spesifik. Paham ya? Nih, kali lagi logika dulu. Makanya saya awal ini membuka dulu aula, bukan berartinya merendahkan Bapak Ibu, tapi inilah pentingnya pemain doktor itu supaya nanti tidak terlalu textbook ya, kita filosofinya kita lakukan. Jadi sekali lagi strategi ini saya memfokuskannya ke strategi korporasi, ke strategi bisnis. Jangan sampai nanti kok kenapa kok ada strategi pemasaran kok nggak di apa namanya diungkap, nggak dijelaskan, itu beda lagi ranahnya ya. Baik, itu ya. Selanjutnya kita ingin bicara tentang roadmap dari proses manajemen strategik ini ya. Roadmapnya apa ya? Oke, di sini kita roadmap itu karena bicara manajemen strategik itu kan proses. Tadi apa namanya, Bapak Ibu bilang bahwa apa sih yang disebut fungsi manajemen itu kan Pak, perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Oke, jadi kalau kita mendasarkan manajemen strategik juga harus melakukan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Ya, jadi bicara logika berpikir manajemen strategik ini, bicara kita yang tahu dulu. Nah, proses. Kalau kita menyusun manajemen strategik, mungkin Bapak Ibu pernah pasti paham tentang Renstra. Tahu kan Renstra ya? Rencana strategi. Oke, rencana strategi. Di dalamnya ada apa Bu? Visi, misi, tujuan. Visi, tujuan. Nah, saya tanya dulu ya, sekarang mindsetnya. Ketika kalau Ibu membuat sebuah Renstra, langkah apa dulu yang harus dibuat? Visi misinya dulu. Visi dulu, karena visi selalu berubah. Visi harus selalu berubah. Ya, karena mengikuti situasi yang akan datang. Apakah kita mau memulai sebuah lini bisnis, atau kita mau bikin lini bisnis yang baru, atau model bisnis yang baru. Oke. Kebanyakan masih juga gini, supaya mindsetnya kita terbuka ya. Banyak referensi yang mengatakan bahwa menyusun sebuah rencana strategik
pertama adalah tugas manajer itu menyusun visi misi. Itu kan? Ada yang menyusun itu kan? Umumnya ya, Ya, visi misi. Banyak kan seperti yang begitu. Setuju? Ya itu biasanya visi misi itu kan ada yang 5 tahunan, ada yang 1 tahunan. Ah, oke. Tapi yang saya maksud sini adalah visi yang akan berubah per tahun gitu, karena kita Oke. harus dinamis gitu. Oke, nah itu maksud saya tuh diskusi ini seperti akan semakin jelas. Jadi dalam strategi itu ada yang menyusun strategi itu diawali penurunan visi misi dulu. Bapak mengatakan menyusun analisis kondisi dulu. Nah itu dipahami. Jadi dalam proses itu dilihat dulu konteksnya. Kalau first generation planning itu memang kita lakukan kondisi-kondisi ya. Kemudian kalau kita melakukan second generation planning existing, kita lakukan perlanjutan pada visi misi yang sudah ada ya. Nah itu ya. Nah sebab ini banyak yang menulis visi misi dulu. Saya khawatir nggak salah. Tapi apakah visi misi yang telah dibuat itu tidak memahami dulu kondisi, kemudian dianalisis kondisi, penerapan strategi, apakah visi misi suatu organisasi selalu bisa dicapai? Tidak. Selalu bisa diimplementasikan? Tidak selalu. Tidak selalu. Oke. Itu logika. Kenapa Bapak tidak bisa mengatakan tidak selalu? Kearifan lokal kadang berpengaruh, Pak. Karena ada faktor eksternal dan internal, Bro. Oke, faktor eksternal dan internal. Oke, logika. Jadi Prof. Fajar, menyampaikan opini. Ya, bagi pengalaman kami lebih dekat dengan yang pertama adalah ideologis, strategis yang kita bahas, ideologis, strategis, taktis dan teknis itu di perusahaan kami, Prof. Oke, ya, baik katakan. Maksud saya, mungkin banyak juga menganut visi misi, tapi tadi kan visi misi itu kadang-kadang tidak tercapai. Mungkin menulis visi misi, penyataan visi itu terlalu terlalu kata-katanya, terlalu harapannya terlalu tinggi, Terlalu mengawang-awang ya, Bro. mengawang-awang, kondisinya tidak sesuai. Ibarat begini Pak Dudung, apakah Bapak cita-cita Bapak waktu kecil dengan kenyataan sekarang sesuai? Tidak, Bro. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Nah itu biasanya cita-cita dulu kan waktu kecil nggak tahu kondisinya. Selesai kan? Oke. Untuk sebab itu coba betul tadi Pak Sugeng mengatakan kondisi sekarang sangat turbulen Pak, dinamis. Oke, mindset kita rubah, visi misi bisa dirubah Pak. Oke, ya. Sekarang upayakan jangan menyusun visi misi dulu, harus kita memahami dulu kondisi kita. Karena tadi Bapak Ibu itu waktu kecil ingin jadi apa, cita-cita atau kenapa nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya? Karena ada perubahan lingkungan. Bapak Ibu tidak mengetahui jati diri yang sebenarnya waktu awal, ya kan? Mungkin saat keluar SMP, SMA tahu kelemahan saya apa, ke depan kekuatannya apa, rubah kan? Nah, ibarat ini juga seperti itu logikanya. Jadi, baiklah kita sama-sama mengubah mindset itu. Pertanyaan kita di mana posisi organisasi kita saat ini. Itu yang penting. Kita mengetahui dulu posisi organisasi kita saat ini. Di mana? Kalau kita ingin mengetahui bagaimana posisi organisasi kita, di mana posisinya, maka yang harus dilakukan adalah menyusun intelijen. Ya, apa namanya tuh? Yang populer di strategi. Menyusun apa? SWOT analisis. SWOT dulu lah, Pak. Ya kan? Kekurangan, kelebihan, SWOT atau ya? Ya. Sama nggak tahu SWOT atau trait. Sama. Trait, opportunity, weakness, strength. Sama, Pak. Oke, tapi filosofi ini sebenarnya
berbeda dibalikan, tapi filosofi nanti arah tujuannya beda. Beda. Ya, Jangan sampai SWOT sama aja. Beda. Kalau iya, SWOT, beda itu ya. strategi nanti penerapan strateginya akan berbeda menggunakan SWOT. Karena fokus SWOT Bapak Ibu memfokuskan ke fokusnya internal dulu. Iya, betul. Kekuatan kelemahan, Bapak Ibu tahu potensi apa yang akan dikembangkan, itu nanti larinya strategi itu harus menggunakan ke value, harus menggunakan konteks kreativitas inovasi. Dan itu menjadi nanti arahnya ke blue ocean strategi. Kalau SWOT. Tapi kalau tahu fokus Bapak Ibu ke daya tarik pasar, beda. Keluar itu keeksaman. Ya, Pak Dudung misalkan gini logikanya, Pak, punya pikiran Bapak nih ya. Ancaman. Pak, kalau mau Bapak buka, saya tanya, bisnis apa Pak menarik kalau di Kota Bandung gitu? PSM Horeca, Prof. Horeca. Kuliner, Dok. Oh, kuliner. Pak Sugeng kuliner. Mungkin yang lain sama kuliner? Sama. Oh, berarti kalau semua kondisinya pandangannya sama, buka kuliner di Kota Bandung. Iya, seluruh. Akan semakin hyper kompetitif. Strateginya kan beda. Pemainnya banyak di situ, pasti pemainnya banyak. Ya, dari kuliner itu Ya. wajib. Ibu kuliner, Pak Dudung kuliner, Pak Sugeng kuliner. Nah, yang dibuka banyak banget. Apa yang dihadapi oleh kita persaingannya sangat hyper kompetitif. Strateginya akan beda. Strategi marketingnya, Dok. Nah, makanya kalau Pak Dudung pakai SWOT, Pak, saya menciptakan suatu produk yang belum ada di Kota Bandung. Tahu-tahu. Banyaknya pesaingnya, sedikit. Nah, nanti kita ajarkan sana bagaimana pendekatan kita. Ya, jadi nanti biasanya kalau tahu konglomerasi itu, artinya tahu tidak ke apa namanya ya. Nah, bisnis pengembangan. Saya ingin tahu kalau Bapak Ibu menyusun suatu santai aja ya, saya segininya diskusi kalau di dokter dengan filosofinya. Kalau ingin mengetahui kekuatan kelemahan suatu organisasi Bapak Ibu, gimana caranya? Kan SWOT sudah banyak trik dikenal, gimana caranya? Ini penting ketika Bapak Ibu menyusun disertasi kualitatif, saya wajib bilang belakang buat SWOT atau top. Gimana caranya membuat SWOT? Artinya membuat SWOT itu Bapak Ibu mengukur kekuatan kelemahan suatu organisasi. Gimana caranya? Bahwa kita tahu kelemahannya ini, kekuatannya ini. Intinya mengidentifikasi Prof terkait kekurangan kita dan kekurangan organisasi kita, poin-poinnya dari misalkan 1 sampai kekurangan sama kelebihannya. Jadi diidentifikasi, baru dari situ bisa mungkin Prof. Positioning itu Ya. Ibu tahu di mana kelemahan dan kekuatan kita. Bahwa kita kuat atau lemahnya gimana caranya? dibandingkan organisasi lain. Survei dibandingkan intelijen, Prof. Oke. benchmark dengan yang lain, Prof. Oke. Benchmark. Ini maaf Prof, dengan coba dibikin politik Pak, buat acara yang mengukur sejauh mana kedalaman kelemahan dan kekuatan organisasi tersebut dan dari konflik itu. Oke. Jadi kita harus logis berpikir itu gitu. Mana mungkin kita tahu lemah atau kuat kalau tidak ada pembanding. Benchmark, Prof. Iya. Jadi caranya kuat atau lemah, cara membandingkan benchmarknya satu dengan pesaing. Ya kan? Level. Nggak boleh dibandingkan saya dengan ini. Harus setara. Itu yang fair cara membandingkan ya. Bahwa kita kuat atau lemah bandingkan dengan pesaing kita yang kita patuh. Kedua, cara yang kedua, selain kalau ada pesaing kita tidak ada,
memperoleh, tidak ada data. Apa yang akan kita lakukan? Pembanding dengan, ayo, selain dengan saya, Suka kalau di lensa itu ya ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Biasanya kan suka ada target dan capaian. Kalau ya kita targetnya tahun sekarang berapa persen tercapai atau tidak gitu ya. apa tuh namanya target itu? Time series. Apa namanya? Bandingkan dengan Indikator. ya, oke. Oke, gampang kan? Cara bandingannya dengan standarisasi aja. Iya. Standar kan tadi kan? Ya kalau kita melebihi standar, kita kuat. Kalau kurang dari standar, kita lemah. Itu caranya. Misalnya yang ketiga, kinerja tahun-tahun sebelumnya, historical. Itu 3 cara. Jadi mengatakan kuat lemah harus dibandingkan. Bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, standar, atau capaian sebelumnya. Makanya kinerja itu database untuk mengukur kekuatan kelemahan harus ada. Nah, database-nya kalau di dalam konteks intelektual kapital kan ada struktur ya. Jadi ada struktur kapital itu database yang dimulai. Jadi itu data-data yang sangat penting ya. Oke, tapi kalau kita menentukan peluang ancaman gimana caranya? Peluang Ingin melihat peluang ke depan gimana ya? Ancamannya apa ya? Gimana cara menganalisisnya? kebutuhan melihat dari secara demografi atau geografis atau bisa Pak? Ya, oleh demografi, apalagi itu banyak faktor eksternal, bukan hanya demografi aja. Bisa juga dari faktor banyaknya Dari kebutuhan ekonomi, yang politik, diinginkan dari pasar. hukum, teknologi, persaingan, wah, Sosial. sosial. Yang diinginkan dari Ya. pasar. Ya, bisnis kita kan di printing packaging ya. Itu kita melihat saing-saing kita gimana, teknologi di luar gimana, kemudian menganalisis perkembangan, apakah ada potensi disrupsi atau ada yang lain-lain gitu. Itu yang terkait dengan aspek luar dan aspek internal. Jadi intinya internal harus punya data kinerja itu ya. Kalau eksternal kita tuh prediksi saja. Ya, itu prediksi. Analisis ya. Jadi prediksi 5-10 tahun ke depan. Jadi inilah. Jadi ini penting ya. Penting dalam menganalisis kondisi itu harus dipahami dulu. Ya. Saya khawatir kalau menentukan cita-cita dulu kayak tadi itu nggak sesuai itu. Banyak itu ya. Nah, karena gini, kalau menetapkan visi misi dulu nggak salah sebetulnya. Tapi kalau secara teori sih filosofinya mudah. Dia katakan kalau mempelajari strategi itu gini, visi misi dibuat dengan baik dan tepat dan dilaksanakan dengan baik, ya maka hasilnya akan baik. Kedua, kebalikannya, kalau visi misi Rensa itu jelek, nggak bisa dilaksanakan, hasilnya jelek. Kita jujur bicara fenomena. Sekarang yang Bapak Ibu rasakan, ada di mana sebetulnya? Rensa baik, hasilnya baik, buruk, atau nggak ada di antara kedua itu. Mungkin Bapak Ibu fenomenanya, Rensanya selalu bagus, pelaksanaannya tidak bagus. Ada, Ya, Prof. gitu Saya kan? ngalamin Prof. Banyak tuh, Prof. Oke, Bu. Ngalamin Prof. Kalau itu yang Ibu fenomena yang terjadi, namanya apa? Oh, Kalau rensanya bagus-bagus, pelaksanaannya jelek, namanya apa? Manajemen. Unmanaged the fraud. Tadi Bukan rensa bagus, visi misi bagus, pelaksanaannya jelek, bagus, sukses. Wah, bagus strategi itu. Kalau jelek ya jelek lah, failure. Tapi Gagal ya, Uno. terus visi misinya bagus, Pak, tapi ini pelaksanaannya jelek. Namanya apa? Kembali lagi jadi gini Prof, kebijakannya kadang
kebijakan kekuasaan itu yang kadang merubah semua Oke. setting yang sudah bagus. Nah, itu yang dirasakan kan? Ya, Makanya nanti itulah nanti arah saya ke sana. Ibu, kebijakannya Pak nggak sesuai. Visi misi itu nggak cocok. ya, Gaya kepemimpinannya juga gaya nggak cocok Pak. berpengaruh, Pak. Budaya juga nggak Pak. Udah, kearifan lokal juga Tuh, kalau retokal dipaksakan harus mengikuti ini. harus mengikuti. Misi-misi kemana? Itulah trouble-trouble yang sering dihadapi. Gitu Makanya yang saya mindset alamin. kita rubah dulu ya, gitu supaya ada kesesuaian. Itu yang banyak ada itu kan visi misi bagus, pelaksanaannya jelek. Bagus. Itu dikatakan trouble itu banyak terjadi. Kekuasaan, Pak, intinya, Pak. Betul, di situ nanti kita akan good corporate governance akan bahas kupas ya, karena kita nanti ilmuwan. Kemudian ada nggak yang visi misinya jelek, pelaksanaannya bagus, hasilnya jadi bagus? Ada, Pak. Ada. Ada, Nggak Pak. punya visi misi, jalan aja, jadi pelaksanaannya sukses. Ada aja kan? Ada juga, Pak. Iya, itu mah kebetulan aja ya. Itu mah hoki aja dong, Prof. Hoki. Hoki. Oke, Hoki. jangan mengharapkan seperti itu ya. Oke, jadi fokus Tidak kita ada yang itu, tidak terencana. fokus kita nanti strategi pembahasan itu ke range visi misi yang bagus, implementasi bagus, agar nanti kita bisa mengukur kinerja strategik dengan baik, sukses. Atau tadi visi misi bagus, tapi pelaksanaan jelek, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini agar nanti hasilnya baik. Gitu ya, kalau yang lainnya nggak perlu. Baik, yang kedua, setelah kita tahu ingin menjadi organisasi apa, organisasi kita masa depan, kita harus menyusun yang namanya, ini logika dulu, masih logika saya ngajarkan, belum ke saintifik dan itunya metodenya. Visi, Prof. Misi. Visi, Prof. Visi. Oke. Nah, visi misi. Susun visi misi berdasarkan kondisi yang ada ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Betul. karena menyusun visi misi kan sekarang itu berubah, bukan cita-cita yuk jangka panjang yang apa mimpi indah lah ingin capai, tapi nggak pernah tercapai. Ngapain? Visi misi sekarang itu kan konteksnya harus smart. Ya. Panjangannya apa smart itu? Spesifik, Spesifik, Spesifik. measurable, achievable, achievable. Achievable, sama realita, sama timely. timeline. Nah, Timely. spesifik harus terukur, measurable, harus Visual, dapat dicapai, realistis. achievable. Kondisi yang ada, timelinenya jelas. Timelinenya Target. sekarang kan tahun berapa, tahun berapa. Nah, saya ingin tanya, berapa menetapkan visi misi, Pak? 5 tahunan rata-rata. 5 tahun. Saya lagi, kenapa Pak 5 tahun? Kenapa nggak 3 tahun? Kenapa nggak 15 tahun? Itu visi yang besar ya biasanya, karena visi besar itu biasanya Indonesia Emas ya, Indonesia Emas dirancang 20 tahun dari sekarang kan, sekarang 23, dia mau berencana 2045 ya. Nah, Jadi kira-kira oke. Izin Prof. Fiskal moneter itu 5 ada tahunan. namanya Oke. Oke, tadi kalau ngatur smart, nah itu ada yang mengatakan, oke, misinya tuh wujud masa 5 tahun, 10 tahun mendatang aja. Memang ada jangka panjang ya, nah, sampai tahun berapa. Tapi hal itu tuh saya juga ambigu, mengkhawatirkan siapa nanti yang bertanggung jawab mencapai visi tersebut. Iya. Kenapa 5 sampai 10 tahun? Saya tanya dulu. Karena Siapa yang punya kewajiban menyusun visi misi? top manajemen atau pemimpin. Oke. Eksekutif. Atau eksekutif atau CEO. Oke, benar. Yes. Ya kan? Betul kan? Ya. Berapa lama dia menjabat? 5 tahun. Kalau CEO selamanya. 5 sampai 10 tahun lah. 10 tahun. Periode 10 tahun. Banyak kan periodik 5 Ya. 10.
Boleh nggak pimpinan nanti pada nggak terpilih lagi mengubah visi misinya? Bisa, Bisa saja. Pemimpin baru boleh, Prof. Boleh, boleh, boleh. boleh. Nah, itu mah kewenangan pimpinan. Kewenangan. Tapi kalau saya Iya. tanya, ingin sustainable, bagus nggak kalau ganti pimpinan, ganti lagi visi misinya, ganti visi Nah, misinya? Nah, itu kayak pom bensin ya, ganti orang, ganti dari nol lagi ya, Pak. Dari nol lagi. Senang kita, Pak. Oke, oke, oke. Betul. Oke. Tuh, makanya ada standarisasi. Makanya jabatan-jabatan punya standarisasi kan. Itu biarkan aja kewenangan pimpinan ya. Karena keberhasilan visi misi itu adalah tanggung jawab pimpinan, bukan bawahan. Makanya pimpinan rubah mau silakan visi misinya ganti lagi. Ganti gubernur, ganti lagi dia visi misinya. Mangga, boleh. Tapi ingat, kalau ingin suatu sustainable, katakannya, why not? Kalau memang visi misi yang lalu masih relevan, yang perlu dikembangkan, kita masih gunakan. Ya kan? Jangan mengubah dari nol lagi gitu. Itu maksud saya ya. Ya, ini pentingnya wujud masa depan 5 tahun itu kan ada timeline-nya, kita gunakan konsep itu. Karena visi misi bisa berubah. Tapi Prof. artinya jangan menjadi sebuah ego, wah saya ingin berbeda, bentar lagi dari nol lagi. Ya banyak yang begitu. Prof, Ya, kalau saya mangga. sih bisnis itu biasanya ada Hmm, founder ya, hmm, milik ya. Pemilik itu biasanya punya juga hak veto. Jadi hmm, CEO itu kan diangkat oleh pemilik ya. hmm, Nah, hmm. bisa saja karena pemilik ingin 20 tahun. Nah, dia mempunyai hak veto untuk mengatur CEO sehingga oke, saya ingin 20 tahun nih ya. Si CEO boleh ngacak-ngacak ya, tetapi nggak boleh terlalu jauh ngacaknya karena ini kan juga ada kepentingan dari founder atau owner gitu. Oke, oke Pak. Sehingga tetap visinya boleh berobat tapi nggak banyak-banyak. Ya itu maksudnya. Nah ini teorinya Bapak benar kalau di Twitter ada reporter ada ingin Pak mengatakan ke sana. Tapi ingat ya, dalam suatu bisnis bahwa CEO belum tentu seorang owner. Betul kan Pak? Ya, Dalam teori keuangan kan disebut teori agensi. Agensi itu kenapa owner mengangkat dewan komisaris? ya. Karena untuk menjembatani antara CEO dengan pemilik. Karena pimpinan inginnya, dia ditunjuk sebagai pimpinan, inginnya ke growth. Perusahaan itu semakin maju, karena memang dia tanggung jawabnya. Di satu sisi, owner inginnya mereka sejahtera kan, uangnya aman kan semuanya. Itu makanya Dewan Komisaris itu. Jadi kalau yang profesional sebaiknya owner tidak terlalu ikut campur. Mereka punya perwakilan Dewan Komisaris. Itu dalam teori agensi dikatakan itu ya Pak ya. Oke. Prof, izin Prof. Oke. Tadi menyambung yang disampaikan 20 tahun gitu ya. Apakah kemudian kalau kita sebagai CEO 20 tahun itu menjadi visi taktis yang 5-10 tahun untuk menjaga sustainability yang 20 tahun tadi bisa tercapai. Dari misalnya dari owner 20 tahun, tetapi sebagai CEO kita mengembangkan, turunkan jadi visi-visi taktis 5 tahun atau 3 tahun. Ya, boleh gitu? Boleh. Itu grand visionnya ya. Boleh. Jadi kita breakdown tahapan kan. Menengah. Nanti kan ke jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin boleh 20 tahun. Tapi ke jangka menengah, kenapa kita ke arahnya sekarang ke menengah, dari panjang, itu grandnya aja. Karena lingkungan itu cepat berubah sekali, turbulen. Supaya kita fleksibel. Bapak boleh mengatakan 5-10 tahun dulu. Tapi grand visinya 20 tahun yang akan datang. Boleh Pak ya? Nanti yang 5 tahun visi misi itu kan diturunkan lagi ke program tahunan. Nah, itu ya. Terima kasih Prof. Oke. Baik. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu visi misi, nanti bagaimana menyusun visi misi yang baik, ya, masih logika kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar visi misi dapat kita capai?
apa yang harus kita lakukan? Menyusun apa? Inisiatif, Prof. POAC, POAC, Strategi, Prof. Ini kita menetapkan strateginya, Prof. Pencapaian visi. SOP. Jadi kita harus menyusun yang namanya Strategi. strategi lah. Strategi. Pakai strategi, gitu kan? Nah, itu perhatikan dulu. Pakai strategi. Kalau menyusun strategi, salah satu fungsi dalam manajemen itu, fungsi manajemen yang harus dibuat adalah menyusun yang namanya Renstra. Oke. Renstra dulu, jangan implementasi ya. Kita bicara manajemen nih, proses. Renstranya dulu. Buat Renstra. Nah, nanti Renstra ini sampai kita buat visi misi sebagainya, tujuan strategisnya apa, tujuan sasarannya apa, itu sebuah Renstra yang kita buat, sepakati ya. Nah, ini tahapannya baru pertama di planning Renstra, karena dalam rencana itu ada kita bagi dalam 3 bagian ya sebetulnya. Perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi. Oke. Pertanyaan berikutnya, kita tahapan prosesnya. Bagaimana supaya Renstra itu berfungsi efektif dan efisien? Kenapa saya mengatakan efektif efisien? Selalu itu filosofi manajemen. Karena manajemen yang baik itu adalah efektif dan efisien. Oke, ya. Bagaimana supaya Renstra berfungsi efektif dan efisien? Harus diapakan? Evaluasi. Harus punya sasaran, Prof. Renstra dulu, masa dia langsung Renstra dievaluasi? Pengawasan. Kebijakan, Prof. Pengawasan. Dan kebijakan. Renstra itu kan rencana nih, rencana. Apa rencana itu langsung evaluasi gitu, enggak? Harus analisis dulu, Bro. Implementasikan dulu. Nah, itu. Implementasikan dulu. Oke. Ini ya, dibicara implementasi, tatanan implementasi, makanya kalau nanti implementasi ini, kalau Bapak Ibu bicara strategik, dikuantitatifkan, bicaranya implementasinya ya, bukan strateginya. Harus implementasinya, karena itu sudah dapat terukur. Bisa Itu kalau yang dikuantitatifkan ya, Prof ya? Ya, kalau dikuantitatifkan, Bapak Ibu bicaranya di ranah implementasi ya. Bukan Kalau kualitatif di kualitatif di planningnya. Oke. Nah, itu Berarti lebih dari penting. SWOT sampai ke strategi ya, Prof, kalau Ya, kualitatif. betul. Kualitatif. Oke. Nah, itu Renstra udah punya. Agar implementasi strategi itu efektif, efisien, apa yang Bapak Ibu harus susun? Struktur. Rencana operasional. Organisasi Ya, pelaksananya. apa? Prof. SOP. Jadi ini Renstra itu 5 Program, program. Oke. Tugas Program. Program untuk berapa lama? 1 tahun. Oke, 1 tahun, bisa semester, bisa 3 bulan. Oke. Ya. Oke, karena diturunkan nih, dibuat programnya. Tahun pertama program apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Ini untuk operasional ya. Selain program, apa yang Bapak Ibu harus buat? Planning. Cukup dengan program aja? Rencana tindakan. Ya. Nah, apakah program itu nggak perlu dana? Perlu, Prof. Budget dan Perlu, Pak. Makanya program dibuat, disusun yang namanya anggarannya. anggaran. Anggarannya dibuat, susun apa lagi Pak Dudung? Prosedur. Tupoksi. SOP-nya. Tupoksinya. Nah, program anggaran SOP. Itu kalau untuk implementasi ya. Prof, izin, Prof. Nah, Tadi Prof bilang kalau kita kuantitatif itu ada di implementasi strategi dan itu berbasis statistik ya, Prof ya. Statistik. Kalau yang SWOT sampai ke strategi itu boleh tidak, bukan statistik ya, Prof ya. Bukan statistik. Itu ke pengambilan keputusan, itu strategi kualitatif. Ya. Jadi tidak pakai sampel, tidak pakai populasi, kalau penelitiannya ke
Ya, Nah, Bro. nah, tapi Bapak mungkin jangan, kalau mengambil strategi korporasinya boleh kalau memang sanggup luas, tapi Bapak boleh membuat strategik itu supaya keputusan strategik itu rencana strategik itu ambil aja. Bapak misalkan mau ngambil SDM, ambil aja konteksnya di dalam SDM. Nah, fungsi SDM aja ya. Siap. Terima kasih. Nah, ini sih program anggaran SOP untuk aplikatif strategik ini. Ya, tadi karena kalau di dalam konteks keilmuan, permasalahan itu selalu muncul bukan di perencanaan, di implementasinya. Di eksekusi. Makanya kalau bicara implementasi tadi di kuantitatif, pengaruh ya efektivitas implementasi strategi misalkan, pengaruh lingkungan, pengaruh apa, itu tuh sudah implementasi, ya kan? Nah, dibuktikan ada pengaruh atau enggak. Kalau misalkan pengaruhnya itu besar dan sebagainya, itu ada problem. Pasti ada problem. Nah, makanya kalau dalam ini ke aplikasi, kalau ke keilmuan, di sini itu bukan hanya menyusun program, anggaran, SOP, perlu agar efektif dilakukan analisis-analisis dulu faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketidakefektifan dan efisiensi implementasi strategi. Nah, nanti kalau larinya strategik itu ke keilmuan, ya, ke pengembangan ilmu, bukan hanya bicara program, anggaran, SOP, itu mah aplikatif. Bapak Ibu di dalam implementasi harus memperhatikan faktor-faktor. Pertama, misalkan leadership, kepemimpinan, faktor kepemimpinannya. Karena bisa begini, strategi ditetapkan, tapi gaya kepemimpinannya nggak mengikuti strategi. Itu menjadi kendala. Itu jadi kendala. Kebijakan. Maksudnya strategi mengikuti gaya. Maaf. Gayanya pimpinan sudah gitu. Strategi harus mengikuti gaya kepemimpinan. Padahal yang seharusnya gaya kepemimpinan harus mengikuti strategi. Kedua, corporate culture-nya, organisasi budayanya. Budaya di organisasi kita sudah begitu, seolah-olah budaya dianggap given. Ada renstra yang sudah sesuai dengan lingkungan, dipaksakan, disesuaikan dengan budaya yang ada. Itu nggak bisa. Nah, itu faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat. Struktur, ya, tata kelola, kemampuan berinovasi. Nah, itu faktor penghambat. Makanya, kalau Bapak Ibu tertarik, muncullah ide tadi. Oh, kalau gitu, kalau itu faktor penghambat, Bapak Ibu punya menyusun sebuah ide. Nanti boleh pengaruh misalkan kepemimpinan, ya, pengaruh kepemimpinan, pengaruh budaya, ya, pengaruh apa namanya, yang ketiga adalah struktur atau tata kelola terhadap efektivitas implementasi strategi, dampaknya terhadap kinerja bisnis. Bisa terjadi penelitian, bisa jadikan judul. Kuantitatif itu ya, gampang ya. Nah, logika itu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin sempit lagi di konsentrasinya, gitu. Itu. Memang masalah kuantitatif itu di sini, di implementasi. Bukan di perencanaan ini. Kalau perencanaan di sini, perencanaan itu kualitatif. Ya, oke. Jadi banyak faktor. Makanya kalau Bapak Ibu ngambil SDM, pengaruh kepemimpinan, ya, motivasi, kompetensi, itu kan faktor-faktor kenapa kinerja SDM tidak meningkat. Nah, itu juga sama implementasi. Itu di dalam pelaksanaannya, bukan di perencanaan. Tapi ada, Pak, perencanaan karir, implementasi pengembangan karir, bukan perencanaan. Perencanaan nggak bisa diukur, dipersepsikan, nggak bisa. Ya, itu implementasinya, itu logic thinkingnya. Nah, yang terakhir nanti bicara bagaimana mengukur konsistensi renstra dengan implementasi. Harus evaluasi. Nah,
Saya ingin tahu Bapak Ibu, mengevaluasi alat toolnya mengukur kinerja keberhasilan strategik pakai apa? Izin Prof, KPI. Ya, selain KPI mah Key Performance Indicator. Performance Oke. indicator. Modelnya apa? Oke lah, KPI boleh. Terus Same pakai kayak apa gitu, lagi? mungkin. Mengukur kinerja strategik. Kan beda kalau mengukur kinerja SDM pakai ukuran dalam mengukur kinerja SDM. Ya kan? Ada aturannya. Kuantitas, kualitas, inisiatif, tanggung jawab ada itu. Kuantitas keuangan pakai rasio ada. Dan ini mah mengukur kinerja organisasi, kinerja Balance bisnis. scorecard. Oke, balance scorecard. Selain itu, OKR. Oke, minimal itu ya, KPI boleh, balance scorecard. Nah, saya berikan di sini total performance pengukurannya ya. Pakai kinerja total, bisa pakai balance scorecard. MNKA itu ada yang pernah mendengar konsep dengan model Malcolm Baldrige? Baldrige pernah dengar? Malcolm Baldrige ya. IPMS tadi Integrated Performance Measure System. Bisa pakai Cambridge model. Nah, mana yang relevan? Paling dikit lah balance scorecard lah. Kalau perusahaan-perusahaan yang excellent sudah mungkin sudah pakai Malcolm Baldrige ya. Ya. Oke, itu mengukur kinerja strategik itu sangat holistik, integratif dari aspek kepemimpinan sampai ke fungsi-fungsinya. Nah, jadi kalau mengukur kinerja fungsi sih cukup fungsi-fungsinya aja ya. Jadi beda kinerja organisasi, kinerja bisnis berbeda dengan kinerja SDM, kinerja keuangan, kinerja pemasaran beda ya. Beda. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu begini menyusun ambil konsentrasi SDM ya ambil konsentrasi SDM contohnya pengaruh kepemimpinan budaya kompetensi komitmennya terhadap kinerja perusahaan. Wah, nggak boleh jauh itu Bu, cukup kinerja SDM aja. Linear kepada Ya, kinerja SDM aja. Paham, Prof. Nggak boleh kinerja organisasi langsung nggak bisa. Iya. SDM aja. Kalau Ibu menguji implikasi kontribusinya bagi organisasi boleh. Kontribusi aja. Ya. Implikasi ya Prof ya. Kalau mau banyak yang keuangan juga mengukur dari pengaruh kerja ke pendapatan daerah. Terlalu jauh. Oke. PPD. Jadi ke fungsinya dulu. Makanya saya kalau bicara strategik organisasi itu hukumnya secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi nanti juga kalau yang nanti pemasaran ujung-ujungnya kinerja pemasaran aja dulu. Jangan kinerja organisasi kekuasaan dan implikasi kinerja perusahaan jauh. Bisa terukur. Karena kinerja perusahaan itu selain kinerja SDM, kinerja pemasaran, kinerja keuangan, kinerja proses, kinerja informasi, seluruhnya itu. Makanya disebut model balance scorecard itu keempat. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, bisnis internal, fokus pelanggan, keuangan. Nah, semua fungsi itu menjadi satu untuk menjadi potret kinerja organisasi atau bisnis. Gitu ya. Paham ya? Prof. Saya tinggal jelas kok maksud aja. Prof boleh nanya? Boleh. Saya di S2 MM, kemudian saya mengambil grand theory saya kan competitive advantage ya, khususnya UMKM. Kalau saran Prof terkait dengan gap atau novelty, kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi, usulan atau saran dari Prof apa Prof? Iya, Bapak boleh ngambil manajemen operasi, bagus.
Tapi Bapak mau pendekatannya kuantitatif, mau kualitatif, atau desain dulu? Biasanya saya akan menganalisis dulu uh, apa gimana sih survival dari UMKM gitu. Nah, Oke. dari saya ingin melihat bisnis proses dia gimana gitu. Oh, oke. Bisnis proses. Boleh, boleh. Bapak berarti itu kalau nggak ke arahnya kualitatif atau ke desainnya, Pak ya. Nah, sampai nanti Bapak boleh mau menggunakan nanti value chain-nya boleh, rantai pasoknya sampai kepada output hasil atau kepada Ya. konsumen boleh. Boleh, Pak? Prof, Prof, Boleh, boleh. Boleh, boleh. izin Prof menyambung Pak Sugeng. Hmm. Kalau kita mau arahnya ke desain, maka kita memerlukan enggak, Prof, seperti populasi, sampel dan sebagainya. Tapi ke desain, Prof. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Desain itu, model desain itu adalah kualitatif. Tapi Model ya, Prof. kualitatif. Jadi nanti judulnya model ya, Prof ya, awalnya. Ya, modeling itu adalah penelitian masuk ke ranah kualitatif. Tapi Oh. modeling itu bukan kualitatif murni. Jadi Bapak membuat model itu logika Bapak dulu, perkuat dengan teori. Untuk memperkuat teori itu dengan metode tertentu, Bapak melakukan yang namanya expert judgment. Bapak tanya kepada orang rekan yang memiliki kualitas dari aspek akademisi, dari praktisi, pengambil keputusan. Bapak ajak aja diskus itu orang itu. Sampai mendapat kesepuan model yang layak jadilah disertasi. Nggak perlu populasi sendiri. Ya, heterogen ya Pak ya. Berarti boleh Heterogen. gini ya, Prof. Jadi boleh akademisi, pengambil keputusan, kemudian juga user, pengguna. Ya. Berarti heterogen kan? Oke. Terus jadi gimana hipotesisnya nih, Prof? Nggak ada hipotesis. Nanti saya Oh, ajarkan. tidak ada. Pakai posisi aja. Sebab kalau hipotesis kuantitatif Pak, itu homogen semua. Oke. Ya. Nah. Oke, Presper. Nah. Oke. Hmm. 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 Oke. Oke. Kualitatif itu memang deskriptif analisis ya. Deskriptif analisis. Jadi Bapak melakukan analisis, mendeskripsikan kan. Kualitatif nggak ada statistiknya. Mendeskripsikan tapi sudah menganalisis. Sampai, nah ini yang Bapak melakukan judgment itu deep interview. Sampai menemukan sebuah makna. Sampai data itu jenuh menemukan sebuah makna solusi yang tepat. Gitu kan? Itu kualitatif sampai situ. Sampai menemukan sebuah jati itu jenuh bahwa tidak ada perbedaan pendapat lagi yang Bapak katakan kepada expert ya atau kepada apa namanya informan. Tapi kalau Bapak mau di mix, artinya di mix mau dikuantitatifkan, ya berarti mix. Jadi bisa kualitatif kemudian dikuantitatifkan ujungnya. Ada juga kuantitatif dulu, baru dikualitatifkan. Tapi menurut saya kualitatif cukup Pak, karena nanti kalau menemukan Bapak itu kan to predict nanti. Saya kira kuantitatifnya cuma meregres saja. Meregres saja. Nah, nah, betul. Ya, cuma to predict aja itu. Boleh aja sih kalau Bapak mampu ya. Tapi nggak usah pakai yang alatnya sama macam, nggak usah. Prediksi aja. Nah, nah. Oke, boleh Pak. Oke.
Baik, nggak kerasa ya jam 12 habis. Jadi saya ngajarkan ginilah diskusi aja ya, nggak ngajarkan. Jadi biar nanti ini. Nah, jadi kalau bicara tadi input, proses, output, outcome, begini ya. Penelitian Bapak Ibu itu baik di kuantitatif, nanti mau kualitatif, minimumnya adalah sampai ke outcome. Ya, minimumnya ya. Nggak boleh sampai outcome. Kualitatif harus sampai ke outcome. Kuantitatif harus di outcome. Desain harus sampai ke outcome. Ya, walaupun di outcome itu masih ada lagi benefit impact. Biarlah benefit impact nanti apa kalau yang mampu Bapak Ibu setelah lulus jadi dokter aja lah ya. Jangan mempersulit diri. Jadi dokter itu batasannya. Tapi kalau ini idealnya nanti, wah saya ingin menganalisis sampai ke benefit impact-nya nanti lah. Boleh ya. Nah, fokus sekarang sasaran antaranya selesaikan dulu dokter dulu. Nanti kalau dokter penelitian tidak terikat waktu. Jadi Prof, maksud saya ya, outcome itu bentuknya kayak gimana konkretnya? apanya? Konkretnya outcome kayak gimana? Apakah rancangan atau Oke. usulan atau gimana gitu? Ya, Ya, Pak, ya. Bapak kalau model desain sampai membentuk sebuah rancangan dan langkah-langkah yang dilakukan. Kalau Bapak harus melakukan, Bapak nggak usah sampai ke perhitungan outcome-nya ya Pak ya, mengukur gimana itu nggak usah. Karena ini manajemen, jadi Bapak ke aspek manajerialnya aja. Desain konteksnya sampai kepada langkah-langkah yang dilakukan. Desain ya Pak ya. Beda kalau Bapak dari sekolah doktor teknik, ya harus dihitung Pak pengukurannya. Oke. Nah, itu ya bedanya ya. Ini kan konseptual, manajerial Oke. manajemennya. Tapi kalau Prof. kuantitatif, yang namanya outcome itu kinerja, bukan Oke. produktivitas. Itu maksudnya. Ya. Sampai ke kinerja. Iya. Prof, izin Prof. Di tempat saya bekerja sekarang, berkhidmat sekarang, di saat COVID, saya diminta untuk menjadi mengembangkan sebuah model. Kemudian model tersebut sudah kita implementasikan di perusahaan selama sampai dari 2001 sampai sekarang. Nah, saya ingin disertasi saya tadinya saya berpikir mau mengembangkan model, tapi modelnya kan sudah terimplementasi, tapi memang belum teruji kan, Prof. Artinya secara teori belum teruji, tetapi secara implementasi sudah dan direksi juga menyetujui. Nah, ketika saya menulis ini kan saya pengennya manajemen operasi tadinya, Prof. Gitu ya. Itu bagaimana mulainya dari mana itu, Prof? Oke. Jadi tadi gini, kalau mendesain merancang itu berangkat dari nol, belum punya program. Oke, kami dulu ya, belum ada program atau sistem yang dibangun. Desain membuat dari nol. Kalau Bapak sudah ada desain, tapi belum efektif pelaksanaannya, berarti kondisi existingnya sudah ada. Oke. Nah, Bapak analisisnya jangan desain lagi, tapi ke kualitatif. Mencari sebab-sebab kenapa belum efektifnya ini. Nanti akan kelihatan solusinya apa ya. Siap. Oke. Jadi kualitatif. Terima kasih, Prof. Oke, desain lagi. Teruskan aja, nggak apa-apa. Oke, ini sih tadi input proses outcome. Jadi intinya begini ya, kalau tadi eksternal, pas nanti prosesnya sampai ke bukan. Tadi hanya mengirimkan alur itu aja ya. Jadi model ini logika dulu, strategik bahwa di situ lagi ketika Bapak Ibu tertarik meneliti desain, meneliti kualitatif di kasus, pasti perlu strategi. Tapi yang nanti masanya ingin kuantitatif, kalau mau menggunakan kata strategi, tambahin depannya implementasi, gitu ya, implementasi, gitu ya. Jadi logikanya paham, gitu. Karena strategi itu proses, langkah-langkah desain proses, kualitatif proses. Ya, kalau kuantitatif enggak existing condition, diuji aja hipotesisnya ada pengaruh atau tidak, gitu kan? Pengaruh atau tidak? Kenapa? Why? Kenapa ada pengaruh? Kenapa tidak ada pengaruh? Tapi kalau kualitatif itu tidak ada hipotesis,
Jadi Bapak Ibu mencari sebuah solusi, memilih proses, mencari apa sebab-sebab ini dan bagaimana yang harus dilakukan ke solusi. Jadi saya sih hanya menginikan, bukan menyarankan. Kalau Bapak Ibu praktisi, ya praktisi pengambil keputusan, saya sih menyarankan Bapak Ibu akan lebih cocok ke penelitian kualitatif atau desain. Tapi kalau Bapak Ibu standingnya seorang dosen mengajar, kepengembangan ilmu kuantitatif. Ya, betul. Ya, Bapak Ibu udah cukup. Ada pertanyaan lagi? Ya, slow basuh aja ya. Jadi ada waktu nanti saya mengajarkan lagi proses ini sampai memahami konteks-konteks dari strategi ini, konteks persaingan, metodenya apa yang dilakukan bisa sustainable gitu. Ya, mungkin itu yang saya berikan dulu karena waktunya sudah jam. Mohon maaf, ya, materinya bisa boleh. Masih ada kuliah setelah saya? Sudah tidak ada. Ya, saya karena kemarin ada pengukuhan besar gitu ya. Jadi saya hari Sabtu ya. Prof, kalau baca buku manajemen strategik itu karangan siapa, Prof? Oke. Tadinya saya mau memberikan itu tadi, tapi di dalam positioning. Nah ini malah literaturnya. Oh ini. Yang saya menganjurkan Bapak Ibu baca, bukan Bapak Ibu beli ya. Baca. Mau bentuknya digital dan sebagainya boleh. Ya. Jadi baca buku itu di antara satu ini yang saya gunakan. Ya, baca. Nggak usah beli, tapi ngapain nanti beli tapi nggak dibaca, menunjukkan saya mahasiswa doktor. Bukunya tuh masih bagus itu. Iya, Pak. Itu Itu memang yang dipakai apa ya? masih di plastikin, Bro. Saya kan anjurkannya jangan beli tapi baca. Mau pinjam ya kopi, mau apa maunya bukunya itu yang penting baca. Karena kalau dalam Al-Quran juga Islam kan bacalah, ikro itu bacalah, bukan belilah kan ya. Oh iya gitu. Baca aja. Jadi akan lebih baik baca daripada nggak, walaupun nggak punya banyak cara, tapi daripada membeli lebih baca. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, baik. Itu ya. Jadi nanti mungkin maaf. Saya ini mengajar mungkin 1, kadang-kadang 2 minggu, dan mohon respect juga mungkin karena maaf saya informasikan kan 27 tugas saya sebagai ketua prodi bikin di akhir bulan ini. Nanti saya diteruskan mungkin dengan yang baru karena dapat saya tugas dipercaya untuk jadi rektor Unpas, jadi saya ya industrinya nanti di bulan depan. Selamat, Saya lebih berhati, tapi tetap saya karena saya udah hampir 10 tahun bersama jadi di prodi manajemen 16 sampai sekarang, mungkin terus berkembang dan mungkin nanti saya tidak ada prodi lagi, tapi dengan yang baru masih ada prosidik ya di sana. Kalau misalnya mau bimbingan ke Pro masih ada waktu kan, Pro? Bisa, masih banyak. Tenang aja Pak. Ya. Baik Pak, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih selalu ya. Semangat kuliahnya. Amin. Harapan.